Pusako Betua Negeri Jambi, indahnya alam dan ditilik. Berjumpa lagi bersama kami di Dialog Ruang Publik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, Anda menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk edisi 29 Mei 2023. Seperti biasa kita akan membahas beragam informasi menarik yang akan menambah wawasan dan juga mungkin menjadi edukasi dan sosial juga sebagaimana dialog-dialog ruang publik sebelumnya seperti itu. Dan khusus untuk tema kita pada hari ini, karena memang mengingat baju saya berpakaian Melayu seperti ini, memang kita sedang merayakan hari jadi pemerintah Kota Jambi yang ke-77 tahun dan juga 622 tahun Tanah Pilih Pusako Betua. Dengan tema hari ini adalah Wajah Kota Jambi. Dan seperti biasa, saya di sini ditemani dengan narasumber yang sangat luar biasa, di mana narasumber ini akan nanti bercerita banyak hal bagaimana wajah Kota Jambi di usianya yang baru dan juga di sistem yang baru seperti itu. Nah, untuk hari ini saya ditemani oleh narasumber yang pertama, ada Dato M. Rusdan, merupakan Wakil Ketua Lembaga Adat Kota Jambi. Assalamualaikum, Dato. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bagaimana kabarnya, Dato? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dan tadi kita sudah menyapa Dato M. Rusdan, dan selanjutnya ada narasumber kita berikutnya, Bapak Dr. Fahmi SY, SAG MSI, selaku pengamat sosial. Assalamualaikum, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan nanti akan ada lagi narasumber kita yang sedang dalam perjalanan, di memang kita akan membahas banyak sekali tentang bagaimana wajah Kota Jambi di usia yang ke-77 untuk pemerintah Kota Jambi dan 622 tahun untuk Tanah Pilih Pusako Betua. Dan seperti biasa, saudara, Anda bisa bergabung bersama kami di line interaktif di 0741 66385 atau di 0811 743 3133. Dan memang kalau membahas tentang Kota Jambi, tentu kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana akhirnya Kota Jambi dibangun pada masa kejayaannya pada lampau, seperti itu. Yang seperti kita ketahui tadi, Kota Jambi sendiri ini sudah berusia, maksudnya Tanah Pilih Pusako sudah berusia 622 tahun. Yeah. Nah, saya ingin bertanya tuh, mungkin di luar sana banyak sekali mungkin anak-anak muda atau mungkin masyarakat Jambi sebagian besar atau mungkin ada beberapa yang belum mengakses sebenarnya apa yang membedakan Tanah Pilih Pusako Betua dan pemerintah Kota Jambi. Karena tadi usianya berbeda tuh ya, ada 622 tahun dan juga ada 77 tahun. Nah, seperti apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami hormati, saya agak sedikit kaku di sini karena saya bukanlah ahli daripada ini, tapi saya mencoba menerangkan semampu saya gitu. Bahwa pada tahun lebih kurang 1401 itu dulu ada angso yang mengikuti hanyutnya air ke arah Batanghari, kemudian sampai ke Tembesi dia naik, kemudian turun lagi, kemudian turun lagi sampai ke Tanah Pilih Pusako Betua Kota Jambi, yang lebih kurang tempatnya itu di Masjid Agung sekarang atau Perumahan Korem sekarang, lebih kurang di situ. Maka ditetapkanlah di situ sebagai ibu kota Provinsi Jambi yang diberi nama Tanah Pilih Pusako Betua Kota Jambi pada tahun lebih kurang 1401. Dan pada masa sekarang itu sudah 77 tahun Kota Jambi. Yang sebelumnya ini ada Kota Praja, itu mencakup Batanghari, Tebo, Bungo, itu termasuk Kota Praja dulu. Kemudian Batanghari, masuklah Batanghari sekarang, Muaro Jambi, Tanjab Tim, Tanjab Bar. Dan akhir-akhir ini juga sudah dimekarkan beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Batanghari sudah dimekarkan dari Kabupaten Batanghari, kemudian dimekarkan dengan Kabupaten Muaro Jambi. Dan Tanjung Jabung Barat dimekarkan dengan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Seperti di Sarko kalau dulu, Sarolangun Bangko, itu sudah dimekarkan lagi menjadi Sarolangun dan Bangko atau Merangin. Kemudian masuk lagi kepada Merangin waktu itu, dipecah lagi menjadi Kabupaten Bungo Tebo. Dan dimekarkan lagi Bungo satu kabupaten, Tebo satu kabupaten. Dan terakhir ini kota Madia sekarang dinyatakan menjadi kota Jambi, tidak lagi pakai Madia. Itu dulu untuk sementara. Oke, baik Dato. Jadi memang kalau dibahas tentang bagaimana sejarah itu sendiri, dimulai dengan memang ada Anso yang anyut mengikuti arus Sungai Batanghari, seperti itu ya Tuh ya. Akhirnya terpilihlah ini, namanya maka istilah tadi Tanah Pilih Pusako Betua. Dan saat ini juga usianya bukan sederhana atau kecil ya Tuh ya, sudah 622 tahun, artinya memang sudah sangat-sangat tua. Apalagi tadi pemerintah Kota Jambi yang usianya 77 tahun. Mungkin nanti bakalan sekali luar biasa Dato akan menjelaskan lagi, tapi kita akan ke Pak Fahmi dulu. Ini kan memang ketika kita membahas tentang usia tadi yang sudah disampaikan oleh Dato seperti itu Pak. Bagaimana sebenarnya kehidupan masyarakat, khususnya kalau kita kan membahas nih masyarakat Melayu seperti itu ya Pak, yang ada di Kota Jambi dari masa ke masa seperti itu Pak. Ya baik, pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun ya Kota Jambi. Kemudian yang kedua, selaku warga Kota Jambi saya merasa senang dan bangga atas capaian-capaian yang telah dilakukan oleh pemerintah kota, Pak Wali Kota dan jajarannya. Dan ini memang kalau menurut saya itu masa terpuaskan. Untuk terkait masalah masyarakat Melayu ya. Masyarakat Melayu memang sudah lama berdiam di Kota Jambi ini. Nah ini tarikan kota itu sebenarnya luas sebenarnya, termasuk juga di Kabupaten Muaro Jambi ya, yang ada Candi Muaro Jambi dan rangkaian lainnya. Nah ini lapisan-lapisan Indonesia asli, kemudian lapisan berikutnya lapisan Hindu dan Buddha, terakhir adalah lapisan Islam. Maka lapisan Islam ini menegaskan bahwa adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Nah, lapisan inilah yang memang semakin hari semakin baik ya. Semakin hari makin baik dan menunjukkan bahwa hari ini di kota ya, semangat religiusitas ya, keberagaman itu tinggi. Di mana-mana dibuka pengajian, kitab kuning gitu kan. Kemudian spirit keberagaman itu tinggi. Termasuk juga spirit menghargai adat. Kemudian slokonya itu sangat tinggi juga. Saya lihat itu pembelajaran dalam konteks kemelayuan itu berkembang di Kota Jambi. Nah, tinggal lagi memang bagaimana ke depannya itu harus ditularkan kepada generasi muda kan, seperti itu. Baik Pak, jadi memang kalau kita membahas tentang Kota Jambi sendiri tadi, bagaimana Kota Jambi sebagai kota yang memiliki adat dan juga Melayu seperti yang memang sudah sangat lama, yang memiliki nilai adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah, dimanapun tetap ada pedoman balik-balik ke kitab suci kita seperti itu ya Pak ya. Nah ini sebenarnya bagaimana pedoman-pedoman tadi yang disebutkan, terus juga ada Sloko Jambi yang menjadi istilahnya tonggak berdirinya masyarakat dan pemerintah waktu itu Pak. Ya memang tonggak dari kemelayuan itu ya. Tadi saya katakan tadi Indonesia Jambi asli ya. Kemudian juga dikombinasikan dengan Islam ya kan. Jadi memang kehadiran Islam itu masuk ke Jambi itu dan diterima dengan baik ya kan. Diterima dengan baik sehingga menjadi satu nilai, satu norma ya. Satu pedoman bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya, membangun dirinya. Nah, dengan visi adat dan Melayu dan Islam ini, nah kita memiliki karakter tersendiri ya di Kota Jambi, khususnya di Jambi secara keseluruhan melalui lembaga adat yang dikembangkan. Dan ini pijakan-pijakan itulah menjadi nilai untuk membangun. Nah, ini pembangunan. Jadi apa yang dibangun oleh kota itu kan, itu sebenarnya sangat berkait ya dengan adat istiadat ya, adat istiadat.
Nah, tinggal lagi memang dengan masuknya teknologi informasi, tinggal mengkombinasikan masalah itu. Dan pemerintah kota saya lihat ya, ini sudah memanfaatkan ini ya, teknologi informasi ini. Saya sangat senang. Waktu minggu lalu saya berjalan ke Badan Pertanahan ya. Dan baru saya di pintu kita sudah disambut kemudian dilayani dengan baik ya kan. Berarti seperti itu pemerintah kota memperlakukan warga ya kan. Dan saya bangga pada sisi itu. Walaupun pada sisi yang lain ya, ada problem-problem sosial yang memang harus kita benahi dari hari ke hari, dan nanti kita bisa tengok apa problem-problem sosialnya. Baik Pak, jadi kalau misalnya membahas tentang perubahan dan lain-lain, memang pakemnya gitu atau dasarnya memang balik-balik ke tadi ya Pak ya, bagaimana adat tetap dijaga dan membangun kota Jambi. Ini menarik sebenarnya tuh ya, kalau misalnya Datuk sendiri mengamati sejauh ini bagaimana pengilhaman masyarakat mungkin dari zaman dahulu sampai saat ini tuh terkait dengan adat bersedikan, syarat bersedikan kita dulu. Terima kasih. Jadi apa yang dinamakan di dalam adat itu, adat lamo pusako usang, dak lekang dek panas, Ya lapuk di hujan. dak lapuk dek hujan. Nah ini bermakna dan diharapkan makna ini akan turun temurun sampai akhir-akhir kita nanti gitu. Jadi ada beberapa orang, kadang-kadang orang-orang tua yang pernah sedikit khawatir dengan adat kita bisa ditinggalkan. Padahal sudah terang itu, sudah jelas. Adat bersendikan syarak bersendikan kita, wallah. Syarak yang mengatur, adat yang memakai. Nah, ini sebagai pegangan orang Jambi khususnya dan orang Melayu pada umumnya, insya Allah ini akan menjadi pegangan kita bersama, dan ini lapuk li berganti li, lapuk puah jadi pung tumbuh, hidup hilang silih berganti, bak napuh di ujung tanjung hilang sikok berganti sikok. Berarti tidak perlu kita khawatirkan, nanti dia pasti berputar itu. Hilang ini timbul lagi, hilang ini timbul lagi. Insya Allah mudah-mudahan dengan dukung masyarakat Jambi yang sangat agamis ini, sangat membantu daripada kehidupan sehari-hari terhadap adat itu sendiri, karena didukung oleh adat bersendikan syarak bersendikan kitabullah. Demikian. Baik Dok, jadi kalau tadi yang disampaikan Datuk sebenarnya sangat-sangat menarik, apalagi terkait dengan sloko nasihat ya Dok ya, Sloko Lamo punya Jambi gitu kan Dok. Nah kalau untuk sloko Jambi ini sendiri itu sebenarnya masih banyak atau tidak tuh orang menggunakan atau masyarakat Melayu pada umumnya? Kalau saya pribadi di rumah kebetulan orang tua masih menggunakan, terkadang 1-2 kali gitu kan Tuh. Nah, gimana tuh kalau Datuk lihat Sloko Jambi ini untuk memberikan perlindungan, penyaringan lah terhadap perkembangan zaman saat ini tuh? Oh ya, jadi adat itu sudah membentuk karena dasarnya tadi berdasarkan syarak tadi, syarak mengatur, adat memakai. Ini selalu berkaitan dengan hadis dan Al-Quran. Saya juga kurang alim tentang itu ya. Tapi insya Allah yang bersifat Melayu itu sangat luas. Mulai dari Singapura keluarlah ya, sampai ke Malaysia, Madagaskar, itu kan Melayu. Nah, pada umumnya orang-orang ini sangat mendukung sekali adat Melayu itu. Demikian. Baik, Tok. Jadi memang Tok, kalau misalnya dilihat banyak sekali memang pedoman-pedoman lama yang dijadikan istilahnya acuan untuk mengembangkan kota Jambi ke depannya seperti itu. Nah, kita akan membahas lebih banyak lagi Datuk dan Bapak juga. Ya saudara, kita akan lebih banyak membahas tentang bagaimana wajah kota Jambi di usia yang terbaru 622 tahun Tanah Pilih Pusaka Kebetulan dan 77 tahun pemerintah kota Jambi. Tetaplah bersama kami sesaat lagi usai jeda.
Ya saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik, di mana tadi kita sudah membahas tentang banyak hal bagaimana Tanah Pilih Pusako Betua dan pemerintah Kota Jambi tersendiri di usianya yang baru. Dan saat ini kita sudah bergabung dengan narasumber kita yang mungkin tadi kebetulan sedang dalam perjalanan dan bisa bergabung bersama kita di segmen kedua ini. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu narasumber kita Bapak Suhenry SH, merupakan Kepala Bapeda Kota Jambi. Ya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi memang tadi kita sudah membahas begitu banyak bagaimana istilahnya pandangan adat, kemudian juga pengamat sosial terkait bagaimana pemerintah Kota Jambi dan juga khususnya lembaga-lembaga tertentu dalam pemberian perkembangan, baik itu dari Tanah Pilih Pusako Betua sendiri dipandang dari usianya yang sudah begitu lama, dan juga pemerintah Kota Jambi di usia yang 77 tahun. Nah, sebenarnya menurut Bapak sendiri, sebenarnya bagaimana sih sistem pengembangan pemerintah dan masyarakat yang ada di Kota Jambi saat ini, Pak? Baik, Mas Rido. Jadi tadi kita sudah merayakan hari jadi Tanah Pilih Pusako Betua dan sekaligus ulang tahun pemerintah Kota Jambi. Jadi kita laksanakan sekaligus dalam satu rangkaian acara. Pemerintah Kota Jambi tentunya seperti pemerintahan yang lainnya, terutama pemerintahan kota, itu tantangannya spesifik. Tantangannya soal ekonomi, penggunaan ruang, kemacetan, lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan dan lain-lainnya. Jadi persoalan-persoalan ini oleh pemerintah secara teknokratik dipadukan dengan visi misi kepala daerah yang terpilih. Jadi nanti kita tuangkan di dalam RPJM namanya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jadi ada frame waktunya 5 tahun. Jadi di dalam RPJM itulah yang menjadi pedoman bagi daerah untuk mencapai misi, tujuan, target dan sasaran yang itu akan merefleksikan keinginan kita semua, keinginan masyarakat, DPRD dalam hal ini, karena RPJM itu sendiri kita tetapkan dengan peraturan daerah. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat progres Kota Jambi ini baik secara visual, kelihatan Datuk ya, kita tumbuhnya cukup baik. Misalnya saja di di pendapatan daerah tadi juga disampaikan oleh Bapak Wali Kota kita, tahun 2012 itu PAD kita baru 100 miliar. Kalau kita bandingkan dengan hari ini, itu naiknya luar biasa. Itu sudah 400 miliar lebih. Artinya apa? Artinya PAD kita secara kontribusi belakangan ini memberikan peran yang cukup baik. Artinya ketergantungan kita dengan dana pusat semakin berkurang. Kalau di tahun 2012 itu kontribusi PAD kita hanya 10%. Hari ini kita hampir 30% pembiayaan pembangunan kita dapatkan dari PAD. Demikian juga hal-hal lain yang menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap pembangunan itu baik adalah ditunjukkan dengan indeks pembangunan manusia. Hari ini Kota Jambi indeks pembangunan manusianya 79,58. Ini angka yang tertinggi di Provinsi Jambi dan nomor 9 di Sumatera dari 154 kabupaten kota. IPM ini adalah akumulasi dari formulasi yang menunjukkan tingkat pendidikan, ekonomi dan kesehatan. Kalau kesehatan direfleksikan oleh usia harapan hidup. Jadi hari ini Kota Jambi ini penduduknya rata-rata ini bisa hidup sampai 72 tahun lebih. Itu salah satu perkembangan. Jadi kalau kita lihat datanya, tren IPM ini juga naiknya bagus. Kalau tadi di 2013 IPM kita ini baru di angka 72. Sekarang kita sudah 79. Mudah-mudahan tahun 2013 ini
yang nanti akan kita lihat di tahun 2014, kita bisa masuk, Kota Jambi bisa masuk ke dalam grup 80. Tentu ini akan memberikan persepsi yang positif bagi dunia usaha, bagi kota-kota lain, dan bahkan di level internasional. Seperti itu, Mas Rido. Baik, Pak Hen. Jadi kalau misal membahas tentang perkembangan, memang melihatnya ke indeks pembangunan manusia salah satu indikasi untuk melihat bagaimana warisan atau implementasi yang dilakukan pada masa lampau, yang akhirnya bisa dilihat perkembangan di masa yang akan datang. Ini sebenarnya menarik. Kalau dari pandangan Pak Fahmi sendiri, Bapak Fahmi, bagaimana keterlibatan dalam membangun sendiri, baik itu pemerintah ataupun juga terkait dengan interaksi dengan masyarakat seperti itu, Pak? Baik ya, bahwa pemerintah kota ini sangat gencar ya, dalam proses pembangunan ini. Memang mereka mengajak partisipasi masyarakat. Ya. Saya bertemu beberapa RT ya, itu proaktif sekali kan, merespon masalah-masalah yang ada di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa memang pemerintah itu hadir ya, di tengah masyarakat dan bersama masyarakat ya, untuk melakukan sebuah proses pembangunan, baik itu secara fisik ya kan, maupun secara non fisik seperti kesehatan, pendidikan, dan yang disebutkan tadi. Nah ini di samping indikator itu tadi memang sudah dirasakan ya. Kalau saya misal pergi ke seberang kan, itu wajah memang berubah dengan kota seberang ya. Memang wajah kota kan, dulu tidak nampak wajah kota, sekarang sudah nampak betul wajah kota. Dan di lorong-lorong jalan-jalan lingkungan itu nampak memang pembangunan itu memang sangat berhasil ya, berhasil. Wajar tadi disampaikan dia ranking 1 misalnya di provinsi. Namun saya melihat ada beberapa problem yang harus diantisipasi menurut saya nih. Masalah satu, urbanisasi nih, di perpindahan penduduk desa ke kota. Karena kota ini wajahnya menarik, makin menarik ya, mereka pindah. Nah yang pindah ini dikhawatirkan yang tidak berpendidikan. Nah sehingga dia akan membuat pemukiman baru yang memang menjadi masalah lagi kan. Baik. Nah ini harus diantisipasi seperti itu. Baik, Pak Fahmi, kita tahan dulu. Tadi sepertinya ada telepon masuk. Halo, selamat sore. Terputus, baik. Jadi terputus. Boleh dilanjutkan Pak Fahmi. Tadi memang bagaimana akhirnya urbanisasi mempengaruhi perubahan tata kota juga. Karena memang karena kota menarik, akhirnya ada perpindahan. Boleh dilanjutkan Pak? Nah ini harus diantisipasi. Soal pendidikannya, kemudian soal permukimannya, soal lingkungannya. Nah ini kalau orang kan di kampung misalnya kan tidak ada lagi tanah, dia menjadi buruh tani. Nah mereka berkeinginan karena kota ini, wah ini kota mantap ini, mereka berpindahnya mereka tuh kalau satu dua, kalau banyak kan itu harus jelas antisipasi seperti apa kan. Nah kalau tidak jelas itu jadi problem bagi kota itu sendiri. Di samping problem lingkungannya soal sampah yang lainnya, saya sangat bangga juga dengan pemerintah kota, dia menghandle sampah ini itu setiap hari dijemput ke rumah. Tapi ada juga yang nakal buang sembarangan, itu harus diedukasi juga kan, yang membuang sembarangan. Jadi seperti di Pematang Sulur ada di dekat Masjid An-Nizam itu buang sampah di situ. Nah oleh pemerintah kota dihadirkannya camat sama Satpol PP tegak di situ, akhirnya selesai kan. Itu harus seperti itu kan. Itu menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah kota terhadap sampah itu tinggi kan. Nah tinggal lagi bagaimana partisipasi masyarakat mengedukasi. Seperti juga di tempat baru saya itu di Pinang Merah kan, itu ada membuang sampah, tapi RT-nya langsung turun kan, memoto yang membuang sampah itu, sehingga warga jadi takut, akhirnya dibuang di tempatnya atau dijemput ke rumah. Itu problem-problem itu sudah sangat intens dilakukan oleh pemerintah kota, dan ini sangat baik sekali problem itu. Kemudian ada problem lain lagi yang kita rasakan soal kenakalan anak-anak remaja ini. Ada geng motor lah kan. Nah ada begalan, ini juga harus dilihat. Itu memang problem kota di mana-mana kota kalau dia sudah menampakkan kemajuan itu hadir kan. Ada gepeng lah segala macam. Nah ini memang bagaimana mengantisipasi ini kan. Sebenarnya memang wajah kota itu memang betul-betul tidak
dihitamkan oleh wajah-wajah seperti itu, kan, sehingga mengganggu jalan. Nah, kemudian problem lainnya soal transportasi, kan. Ini semakin banyak, ini makin kemacetan, kan. Nah, kemacetan itu harus dibuat jalan alternatif, dan jalan menuju kota ini sudah banyak nih, di beberapa tempat sudah banyak. Nah, kalau itu ditambah lagi, jadi orang ingin berurusan ke kota ini itu menjadi cepat, tidak macet, ya, kan. Nah, jadi memang ini harus dikoordinasikan dengan kabupaten kota lainnya, kan, ya, melalui provinsi lah, ini, sehingga memang apapun urusan di kota itu cepat. Saya senang, cepat urusan di kota. Saya merasakan itu, kan, dikit saja itu langsung cepat. Baik Pak, ini tadi menarik sebenarnya, ada singgungan terkait bagaimana sebuah masalah atau istilahnya pelanggaran-pelanggaran terkait hukum gitu tadi ya, ada misal kenakalan remaja dan yang lain yang mungkin menjadi apa istilahnya ya, sesuatu PR juga untuk pemerintah Kota Jambi dan masyarakat. Nah, kalau kita menarik lagi tadi pembahasan kita di segmen 1 terkait dengan bagaimana lembaga apa ya istilahnya adat, persendikan sarak dan lain-lain. Nah, bagaimana sebenarnya sejauh ini Pak Datuk ya untuk penyelesaiannya sendiri? Apakah memang bagaimana koordinasi antara lembaga adat Melayu Jambi ataupun juga sejauh ini aturan Melayu atau budaya seperti itu yang tidak harus diselesaikan secara hukum seperti itu? Gimana? Terima kasih. Memang baru-baru ini ada MOU di antara Kejaksaan Agung kalau salah itu dan kepolisian dengan lembaga adat provinsi, itu restorasi justice. Jadi ada masalah itu tidak mutlak harus diselesaikan di kepolisian, bisa diselesaikan secara adat. Bahkan pelanggaran-pelanggaran tertentu terhadap pemilu itu juga bisa diselesaikan oleh adat gitu. Makanya kami sebagai sebagai warga masyarakat Jambi ini sangat mengharapkan sekali yang dinamakan tali 3 sepilin ini tidak terjadi tidak terjadi hal-hal yang tidak diingini di antara 3 sepilin ini, yaitu pemerintah, kemudian alim ulama, dan tokoh adat. Nah, apabila 3 ini yang dinamakan tali 3 sepilin tadi ada keharmonisan di dalam membangun kota Jambi, insya Allah para pemuda dan turunan-turunannya ini akan taat. Mudah-mudahan juga Jambi akan menjadi ya negeri aman, padi menjadi aening ikannya jinak. Itulah yang diharapkan oleh semua, khusus masyarakat kita Melayu ini gitu. Baik tuh, jadi memang harus ada istilahnya sinergisitas tadi atau antara pemerintah, kemudian alim ulama dan juga salah satunya tokoh adat gitu ya. Adat, tuh, nah, Pak Hen, kalau tadi mendengar dari masukan ataupun cerita dari baik itu dari Pak Fahmi, kemudian juga dari Datuk Rusdan tadi, bagaimana sebenarnya ketika ditarik ke Bapeda sendiri? Ya, jadi memang kita kan ada namanya perencanaan aspiratif. Perencanaan aspiratif ini dimulai dari tingkat lurah, RT nanti membawa usulannya. Banyak usulannya. Dari dari yang kecil sampai yang besar. Nanti ada lagi musrenbang di tingkat kecamatan. Jadi nanti delegasi kelurahan membawa usulnya, mengawal usulan yang dari kelurahan untuk di kecamatan. Begitu seterusnya. Tentu usulan masyarakat ini adalah sesuatu yang mewakili masyarakat, baik itu lembaga adat di tingkat kelurahan sampai nanti terus ke tingkat RT dan kota. Banyak isu-isu yang dihasilkan dari musrenbang ini, sehingga itu nanti menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perencanaan teknokratik maupun perencanaan top down.
top down itu perencanaan yang dari pemerintah yang lebih tinggi kepada kita untuk dilaksanakan. Seperti itu, jadi itu kita ramu, kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Tadi Pak Fahmi maupun Datuk sudah menyampaikan bahwa memang sejak awal Bapak Wali Kota kita betul-betul berharap dari sinergisitas, kebersamaan, peran serta seluruh masyarakat dalam membangun Kota Jambi ini. Kita harmoni warga yang heterogen ini adalah kekuatan justru bagi pemerintah Kota Jambi. Jadi seperti itu, kita kolaborasikan semuanya, termasuk melibatkan ada forum RT-nya. Mungkin tidak banyak kota-kota yang memiliki forum RT sejak tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota. Nah, tadi sudah disampaikan Pak Fahmi bagaimana bapak-bapak RT ini punya sense yang kuat terhadap persoalan di lingkungannya. Karena ini harapan kita memang sejak awal dengan program Kampung Bantar misalnya. Ada lagi program Bangkit Berdaya, program Inovasi Pakar Kasih. Ini semua adalah strategi kita untuk meningkatkan peran serta masyarakat. Karena kemampuan keuangan daerah itu terbatas. Uang itu yang banyak adanya di masyarakat, Pak ya. Yang kuat itu sebenarnya masyarakat. Nah, bagaimana pemerintah melalui pemimpin-pemimpin kita dapat mengkolaborasikan ini, meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, termasuk juga memerankan dunia usaha, CSR dan kelompok-kelompok peduli untuk sama-sama membangun tanah pilih ini, seperti itu. Baik Pak Head, jadi luar biasa sekali bagaimana akhirnya kolaborasi itu terbangun seperti itu dan juga akhirnya mewujudkan wajah Kota Jambi. Ini akan banyak sekali pembahasan kita, saudara, tapi akan kita lanjutkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik dengan tema Wajah Kota Jambi. Tadi kita sudah membahas dengan 3 narasumber kita dan memang tadi begitu banyak hal dengan poin penting yang disampaikan. Bagaimana keterlibatan, kolaborasi antara masyarakat dan juga pemerintah. Kemudian juga bagaimana tadi yang sudah disampaikan secara ada 3 hal yang harus dipatokkan. Seperti itu ya tuh ya. Baik, kita akan angkat terlebih dahulu, ada telepon masuk. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore juga. Selamat sore. Silakan dengan Bapak siapa di mana? Dari Yudi di Lanai. Silakan Pak Yudi. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih atas waktunya, kesempatan dan sebagainya. Pertama saya menyapa dulu kepada yang terhormat Datuk M. Rusdan, Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kota Jambi. Yang kedua ada yang terhormat Dr. Fahmi, ya, Pengamat Sosial Jambi, dan terakhir narasumber kita yang terhormat Bapak Henry, Sarjana Hukum, Kepala Bapeda Kota Jambi. Ya, Kota Jambi ini saya ikuti perkembangan pada saat dipimpin oleh Bapak Zainir Hafiz BA, Wali Kota pada saat itu. Dia sudah almarhum tuh. Dan sampai saya ikuti perkembangan Bapak Adi Saripasa. Cukup begitu luar biasa perkembangannya. Pertama saya mengucapkan selamat HUT dulu Kota Jambi ke-7 tahun 2023. Kota Jambi ini kurang lebih ada 62 kelurahan, 11 kecamatan dan 1.900 RT, rukun tetangga. Dan jumlah populasi penduduknya kurang lebih 600.000 orang yang ada di Kota Jambi. Jadi pada kesempatan ini yang saya katakan bahwa Kota Jambi saat ini sudah sempit dan sangat padat sekali manusianya. Sehingga dinamika pembangunan Kota Jambi ini cukup pesat sekali. Di mana juga PAD-nya pun sebenarnya hanya
perdagangan, jasa, dan pajak. Dia tidak ada perkebunan, tidak ada pertanian, dan tidak ada pertambangan. Jadi maksudnya memang ke pajak ini tidak usah dibangun proyek pajak baru, tapi harus maksimal memperoleh pajaknya. Karena masih banyak penunggak-penunggak pajak. Jadi belum maksimal maksud saya ke depannya. Nah tadi kan disinggung masalah pepatah adat, ya saya juga punya. Disebut dengan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus hormati kota Jambi ini. Di situ kita, di mana kita, ya di situ kita. Itu mutunya. Nah harapan bagi saya selaku penduduk kota Jambi ya, siapapun yang akan memimpin atau melanjutkan kota Jambi ini, dia harus dapat mempertahankan dan melanjutkan pembangunan itu dalam arti yang luas. Tentunya yang bagus ya dipertahankan, yang belum bagus dibaguskan, gitu aja. Dan pesan saya ya pada pemimpin yang akan datang siapapun, saya dukung kok. Saya hanya berpesan ke depan kota Jambi tidak lagi memperluas ruang terbuka sampah. Tadi kan disinggung masalah sampah. Jangan lagi memperluas ruang terbuka sampah di Talanggulo. Nah Pak Maulana pun dia mau jadi nanti dia sudah persentase tuh masalah sampah. Jadi Jambi siapa pemimpin ke depan dia harus sudah punya industri pengolahan sampah. Udah ada asing lagi kok. Industrinya ya plastik itu dipisah menjadi ekonomi sirkular. Sudah jadi baju, batu, macam-macam, jaket dan sebagainya. Kalau yang sampah organik ya jadi pupuk. Jadi ruang terbuka sampah itu menjadi ruang terbuka hijau gitu. Nah. Itu tolong buat kota yang akan datang. Itu PR. Lantas dapat mengukur polusi udara di kota Jambi ini. Kita tidak tahu nih apa sudah kita ini sudah TBC semua. Tidak ada lagi bisa mengukur tingkat populasi udara itu. Ini penuh dengan kendaraan itu. Dulu ada alatnya tapi tidak dilanjutkan. Nah itulah kira-kira yang terakhir ya. Tentu kota Jambi ini hanya ada 2 daerah penyangga. Baik Pak Yudi. Nah ini kan disebutkan tadi harus sinergi. Ya harus sinergi lah dengan daerah penyangga. Kota Jambi, daerah penyangga Muara Jambi dan Batanghari. Apa yang sudah perbuat di kota Jambi ini dengan Batanghari? Sinergi atau enggak? Baik Pak Yudi. Ternyata belum sinergi. Nah, justru itu pemimpin yang akan datang harus mensinergikannya. Nah ini kan bisa ada hubungan kerja dengan daerah penyangga. Ini tidak pernah muncul ini. Kota-kota lah, penyangga lah. Artinya mereka sinergi apa yang bisa diperbuat. Nah inilah pemimpin yang akan datang. Itu bukan jadi pemimpin aja. Tapi bisa mengatasi apa yang saya sebutkan ini. Itu berat sebenarnya. Ya mudah-mudahan pemimpinnya paham terhadap kebutuhan rakyat. Terhadap pembangunan kota. Baik Pak Yudi. Demikian, ya mudah-mudahan amanah lah pemimpin yang akan datang. Kalau pasal ya sudah is the best of all itu. Baik Pak Yudi. Lagi. Kami sudah mendapatkan meneruskan pembangunan pasal sustainable artinya. Baik, kami Terima sudah kasih. Ya baik Pak Yudi. Maaf, mudah-mudahan kota Jambi tetap jaya. Amin. Dan selamat ulang tahun. Baik Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi di Telanai. Jadi memang tadi merupakan suara dari masyarakat yang ada tinggal di kota Jambi. Bagaimana merespon dari pembicaraan kita pada hari ini terkait juga bagaimana perkembangan adat, terus perencanaan pembangunan berkelanjutan, juga bagaimana pengamatan dari sisi sosial. Nah, menyambung juga tadi banyak sekali mungkin yang menjadi area fokus yang dilihat dari masyarakatnya. Sebenarnya Bapeda sendiri seperti apa perencanaan atau fokus yang di masa akan datang seperti itu? Karena kita tahu sendiri Bapeda ini berkaitan dengan bagaimana perencanaan, baik itu dari pembangunan dan lain-lainnya. Seperti itu Pak Hen. Baik, tadi terima kasih ya Pak Yudi ya. Sebenarnya tadi Pak Yudi sudah menyampaikan bahwa tentu kita harus melanjutkan pembangunan ini. Jangan apa-apa yang sudah bagus, sistemnya sudah baik, kita tinggalkan. Artinya kita lanjutkan hal-hal yang positif, yang baik, yang konstruktif, kita perbaiki hal-hal yang masih kurang, yang perlu kita tingkatkan. Tentu ini akan mengalir. Jadi perencanaan kita tetap pada dasarnya adalah sustainabilitasnya, keberlanjutan dari program-program
dari capaian-capaian yang sudah kita capai itu harus kita pastikan dalam dokumen perencanaan. Dan ini nanti tentu akan dikolaborasikan tentunya dengan visi misi kepala daerah yang terpilih. Intinya kita akan lanjutkan apa yang sudah ada, karena keberlanjutan itu penting dalam dalam konteks pemerintahan ini. Seperti itu. Baik Pak Hen, jadi memang adanya sistem keberlanjutan seperti ya Pak Hen. Nah, kalau dari Pak Fahmi sendiri seperti apa Pak Fahmi melihat dari situasi sisinya mungkin masyarakat atau pemerintah itu sendiri? Baik, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Hen tadi, bahwa memang ini harus berlanjut. Pertanyaan apanya yang harus berlanjut? Ada 3 menurut saya yang harus berlanjut. Satu, ekonomi ya. Tadi capaian ekonomi sudah 400 miliar ya, PAD. Nah, itu harus dipertahankan. Dan bagaimana ekonomi masyarakat Jambi ini memang sustainable satu sisi. Kemudian yang kedua, yang harus berlanjut ini adalah sistem sosial ya. Agamanya harus meningkat ya. Saya lihat perkembangan agama di kota Jambi ini sangat meningkat dengan maraknya pengajian-pengajian, kemudian maraknya pembangun rumah ibadah menunjukkan bahwa terjadi peningkatan. Kemudian secara sosial lainnya itu memang harus berlanjut ya, sistem sosial ini, sehingga memang harus diantisipasi memang hal-hal yang bisa merusak ya. Seperti tadi penyakit pekat ya. Penyakit masyarakat itu harus diantisipasi cepat ya, karena itu menjadi problem dari generasi berikutnya. Nah, ini harus bagaimana mengantisipasi itu perlu bersama ya, tidak cukup dengan pemerintah, harus partisipasi masyarakat yang disampaikan oleh Pak Rusdan itu tadi. Jadi kalau hadir masyarakat bersama-sama, itu bisa minimalisir ya, penyakit itu. Kemudian yang ketiga yang harus berlanjut itu adalah soal lingkungan. Disampaikan tadi kerjasama dengan pihak penyangga, kabupaten penyangga itu menjadi penting. Kemudian sampah tadi pengolahannya, ini di beberapa tempat pemungutan sampah di RT saya dulu, RT 17 sudah ada pengolahan sampahnya dan sudah berjalan ya, sudah dipisah-pisahkan ya. Itu kalau itu dibikin banyak, dibikin masif ya kan, itu bisa terhandle masalah sampah di Kota Jambi. Kemudian problem lingkungan berikutnya itu soal banjir ya. Karena maraknya pemukiman-pemukiman, nah kita berharap memang serapan-serapan air yang itu harus diantisipasi juga nih. Kalau itu dibuat pemukiman, akhirnya kemana serapan air? Nah, kalau hujan terlalu besar di kota itu mengkhawatirkan kan, sehingga kita bisa jadi macet segala macam kan. Nah, itu jadi problem bagi lingkungan kita kan. Nah, samping tadi polusi udara dan lain-lainnya. Nah, ini memang harus kita antisipasi ke depannya. Nah, saya pikir Bapak Bapeda, kemudian wali kota yang akan datang sudah melihat problem ini, dan Pak Pasal memang sudah melihat ini kan, dan dia sudah merencanakan ini jauh-jauh kan, jauh-jauh hari, sehingga memang wajar kalau hari ini wajah kota itu memang jauh berubah dari sebelumnya. Kemudian baik dari pembangunan manusianya maupun dari segi fisiknya kan. Nah, itu terus. Baik, terima kasih banyak Pak Fahmi. Nah, tadi sudah disampaikan juga dari pandangan Pak Hen, kemudian juga Pak Fahmi bagaimana PR ataupun juga istilahnya ke depan lah yang harus dijadikan fokus utama. Nah, kalau dari Lembaga Adat Melayu Jambi sendiri, sebenarnya apa yang menjadi fokus utamanya saat ini? Apalagi kita tahu tadi banyak sekali perkembangan yang muncul. Tadi juga di awal sudah kita singgung bagaimana kita mau tidak mau berdampingan juga dengan teknologi seperti itu. Bagaimana tuh? Terima kasih. Ya, masalah perkembangan penduduk sepertinya kalau untuk ke depan ini memang mau tidak mau, suka tidak suka akan berkembang gitu ya. Untuk itu, seperti yang saya sampaikan tadi, tali 3 spilin itu jangan sekali-kali merubah tatanan tali. Ada pemerintah, ada alim ulama, ada lembaga adat. Nah, apabila salah satu ini bukan tali lagi namanya nih. Jadi diharapkan kami sebagai masyarakat ini dia mengharapkan tali 3 spilin ini memang betul-betul ada kesepakatan bersama
untuk mensejahterakan masyarakat, baik dari segi pendapatan maupun dari segi keamanan maupun yang lain-lain yang sangat positif bagi masyarakat. Jadi tidak boleh sekali-sekali salah satu tali tiga spilin tadi kendor, dia harus sejalan, seiring dia. Baik, tuh. Jadi memang harus ada koordinasi yang kuat tadi ya, balik politik sana, terus mungkin kolaborasi tadi antara pemangku kebijakan, kemudian masyarakat, serta juga pemerintah dalam mengatasi unsur-unsur yang mungkin menjadi fokus PR bersama gitu. Tadi pengatasan banjir dan lain-lain. Baik pemirsa, jadi akan banyak sekali topik yang kita bahas lagi di segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami di Ruang Publik. Ya saudara, Anda masih menyaksikan Dialog Ruang Publik untuk hari ini edisi 29 Mei 2023. Dan di mana topik dan tema kita adalah wajah Kota Jambi, di mana usianya sekarang yang sudah menginjak 77 tahun untuk pemerintah Kota Jambi tersendiri dan 622 tahun untuk Tanah Pilih Pusako Betua. Nah, kita sudah dimasuk penghujung dari segmen Dialog Ruang Publik ini. Kita akan mendengarkan masing-masing dari pandangan mungkin apa yang akan menjadi istilahnya penyampaian kepada masyarakat untuk sama-sama kita ke depannya. Seperti itu. Boleh dari Pak Hen terlebih dahulu. Ya. Terima kasih Mas Rido. Jadi tentu selaku pemerintah, kita sungguh berharap agar apa-apa yang baik yang sudah kita bangun bersama, artinya bukan pemerintah saja, tapi apa yang ada saat ini adalah juga berkat partisipasi dan dukungan masyarakat. Jadi kita harapkan masyarakat bisa menikmati kota ini, menjaga seluruh infrastruktur, sarana prasarana dan sistem yang sudah ada, dan tetap kita memberikan kontribusi yang positif untuk pembangunan kota Jambi ini. Misalnya kita bisa dari yang sederhana saja ini memilah sampah sejak dari rumah, agar upaya-upaya kita untuk mereduksi sampah sejak dari sumbernya ini terwujud menjadi kenyataan, sehingga ruang untuk sampah semakin berkurang. Tetap semangat, momen ulang tahun Kota Jambi ini menjadi motivasi bagi Kota Jambi yang semakin harmonis. Terima kasih. Baik, tadi ada pesan dan harapan bagaimana tetap salah satunya menjaga kebersihan dengan sampah diolah dari rumah. Baik, selanjutnya dari Pak Fahmi, bagaimana mungkin apa yang akan disampaikan kepada masyarakat dan juga pemerintah? Baik ya, problem-problem kemasyarakatan itu bisa diatasi ya dengan baik ya, dengan partisipasi masyarakat. Pemerintah sudah hadir kan. Nah, masyarakat tinggal berpartisipasi. Saya meyakini masyarakat kota itu partisipasinya tinggi ya. Contohnya untuk korban saya, satu RT kadang-kadang sampai 13 kerbau kan. Itu menunjukkan mereka peduli soal keagamaan, soal gotong royong kan. Kalau RT-nya itu hadir, itu jalan yang berlubang sedikit aja itu tidak perlu pemerintah kan, cukuplah di semen oleh masyarakat kan. Nanti artinya kalau partisipasi ini terus digenjot kan, kemudian pemerintah hadir, kelop ini inti insya Allah itu pembangunan di kota akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan berlanjut ke depan ya kan. Nah, kalau tadi di samping tali tiga spilin ini kemudian hadir tiga-tiganya ini, partisipasi itu muncul, itu problem-problem ke masyarakat ini akan, problem-problem ke pembangunan akan dapat diantisipasi. Baik, terima kasih Pak Fahmi. Selanjutnya boleh dari Datuk, apa yang ingin disampaikan, baik itu secara adat dan juga mungkin kepada masyarakat dan pemerintah. Terima kasih. Adapun untuk kewajiban sebagai masyarakat, pemerintah, kemudian alim ulama, lembaga adat, itu punya masing-masing ada kewajiban-kewajiban. Salah satu kewajiban orang tua terhadap anak
ya kan? Kalau zaman dulu orang tua paling pantang anak pulang sesudah maghrib dari main. Itu salah satu didikan. Salah satu didikan supaya anak ini cepat pulang. Ada yang mau mengaji, ada ya yang positif lah gitu. Nah, ini mulai dari diri kita sendiri, mendidik masyarakat itu. Mulai dari mendidik kita sendiri, dari anak, dari cucu kita, para tetangga. Mau tidak mau, kita berkewajiban ikut untuk mendidik itu. Baik. Gitu. Baik Datuk, terima kasih banyak. Jadi tadi sudah banyak disampaikan bagaimana akhirnya kita bekerja sama, berkolaborasi untuk membangun Kota Jambi, karena wajah Kota Jambi tergantung dengan kita dan masyarakat. Nah, tadi saya sudah membuka dengan pantun, maka izinkan saya menutup dengan pantun. Cik Bina pergi mengaji, jalan tertunduk, mata melirik. Terima kasih sudah bersama kami di Dialog Ruang Publik. Mewakili kerabat kru yang bertugas, ucapkan terima kasih dan kami pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.